Shalom pemirsa Mimbar Sola Gratia yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali bisa berjumpa kembali dalam acara Renungan Firman Tuhan. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini kita akan belajar tentang musnahkan kasur empuk iblis dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan komunitas. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur. Tuhan beri kami kesempatan sekali lagi untuk belajar firman Tuhan. Tuhan ajari kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini terambil dari Kejadian pasal 3 ayat yang ke-5. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kembali saya beri tema atau sebutkan kembali temanya adalah musnahkan kasur empuk iblis dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan komunitas. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kasur empuk iblis dalam kehidupan adalah sesuatu yang memang mungkin mengagetkan kita semua, oleh karena hal ini mungkin terasa baru. Tapi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada seorang teman hamba Tuhan di sekitar tahun 2018-19 menceritakan kepada saya begini. Setelah mereka memasuki masa doa dan puasa, dia bergumul tentang banyak konflik yang terjadi khususnya di Papua. Dia bertanya kepada Tuhan, ini penyebabnya apa? Lalu hamba Tuhan ini kaget sekali karena dalam penyataan dia melihat ternyata Pulau Papua ini sudah seperti menjadi seperti kasur, dan di atas kasur itu iblis tidur enak sekali, bersantai ria, bukan bersiaga, bukan mengamat-amati, tapi tidur bersantai ria. Nah, dari mimpi itu kami coba ambil kesimpulan. Yang pertama adalah apa yang akan terjadi atau apa yang terjadi ketika iblis sudah punya kasur yang empuk dan dia tidur dengan santai di atasnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, maka yang akan terjadi adalah dia memberikan penyakit yang aneh-aneh di dalam tubuh manusia, sehingga manusia susah mengalami kehidupan yang sehat, terbelenggu di dalam penyakit, dan hari-hari makanannya adalah obat. Bukan makanan menjadi obat, tetapi obatlah yang menjadi makanannya. Akibat yang berikut adalah membuat semua orang atau suatu komunitas atau seseorang itu sebagai provokator dalam kehidupan keluarga, bertetangga, bermasyarakat, bernegara, dan bergereja. Selalu ada saja yang usil. Lalu juga mendatangkan kesialan dalam segala aspek kehidupan. Lalu keburukan itu menjadi bagian
daripada masyarakat, daripada umat Tuhan, daripada komunitas. Tidak ada hari dan kesempatan baik bagi mereka, dan keadilan itu semata-mata muncul terbalik bagi mereka. Kematian, penganiayaan, percideraan, kekerasan ada di mana-mana. Itu kondisi. Jadi ibarat iblis dia santai, ketika dia mau makan, sudah, dia tinggal ambil saja. Seakan-akan makanan sudah tersedia di atas meja. Hal yang kedua, apa itu kasurnya iblis yang empuk dalam kehidupan manusia? Yaitu mengenai konsep dan pikiran manusia tentang Tuhan Yesus Kristus yang negatif dan salah. Pikiran-pikiran itu dimiliki oleh umat Tuhan, oleh seseorang, lalu juga di dalam sebuah komunitas. Sampai kasih Tuhan Yesus Kristus yang suci dan murni terhadap diri seseorang ataupun komunitas pun tertolak secara spontan dari dalam hati. Ketika orang mulai bersaksi, Tuhan Yesus baik bagi saya dan bagi kamu juga, maka hati langsung menolak. Ketika hati menolak, itu artinya hati kita sudah seperti kasur empuknya iblis dalam hidup kita, dalam hidup seseorang. Dan menyatakan Tuhan Yesus itu bersalah. Ada juga pemikiran-pemikiran menuduh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bersalah karena tidak cepat menolong kita. Tidak cepat menolong saya. Tuhan Yesus setuju dengan kemalangan yang saya alami, atau seseorang alami, atau sebuah komunitas, sebuah gereja alami. Pikiran-pikiran ini adalah kasur empuk iblis yang ada di dalam diri seseorang, dalam diri sebuah komunitas. Kapan hal itu, yang ketiga, kapan hal itu mulai terjadi? Hal itu mulai terjadi ketika iblis mendatangi seseorang. Ketika Hawa sendiri berada di Taman Eden, iblis mendatangi Hawa melalui ular, hewan yang paling cerdik. Lalu iblis mulai membangun percakapan dengan manusia atau dengan Hawa, dan Hawa ikuti. Itu mulai terjadi, ya. Lalu yang keempat, apa yang iblis lakukan? Iblis menjalankan proses pencucian otak Hawa dengan cara apa? Berbicara dengan Hawa tentang perintah Allah. Iblis memutarbalikkan apa kata Allah. Allah bilang tidak boleh, iblis bilang boleh. Allah bilang tidak boleh, boleh, iblis bilang tidak boleh. Mengenai buah pohon yang mana yang harus dimakan, iblis bilang semua tidak boleh. Yang boleh adalah satu di dalam. Iblis mencoba memutarbalikkan firman Allah. Lalu iblis juga mendiskreditkan Allah. Ya, iblis mendiskreditkan Allah. Iblis bilang, kalau kamu makan ini, Allah tahu kamu akan jadi seperti Allah, sehingga Allah tidak mengizinkan ini. Seakan-akan perkataan tadi itu
Allah adalah pribadi yang tidak senang dengan Adam dan Hawa menjadi sama dengan Allah. Padahal Adam dengan Hawa diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Seakan-akan Allah berbohong atau menipu mereka. Hal ini merendahkan martabat Allah yang kudus, luhur, suci, dan penuh kasih dalam pandangan Hawa dan Adam. Membuat Allah menjadi pribadi yang tidak dapat dipercaya. Menjadikan pribadi Allah itu sebagai pribadi yang omongannya tidak bisa dipegang atau menjadi pribadi yang tak berintegritas. Di dalam diri dan pemahaman daripada Hawa demikian. Apa akibatnya? Akibatnya mata Hawa mulai tertuju kepada buah pohon larangan Tuhan tadi. Lalu ketika dia lihat itu, karena perkataan itu memberi pengertian yang salah, seakan-akan penuh hikmat, dia tertarik. Dan setelah itu Hawa memakannya, selanjutnya membawa kepada Adam, dan Adam pun memakannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, setelah itu mereka mulai takut berhadapan dengan Allah. Kejadian 3 ayat 8. Waktu Allah datang menanyakan, menemui mereka, mereka bersembunyi. Sudah bersembunyi, lalu selanjutnya mereka mulai menyalahkan. Adam menyalahkan orang yang satu-satunya yang dikasihinya. Selanjutnya Hawa mulai mempersalahkan ular. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kondisi ini memanglah amat susah sekali. Kalau sudah tercipta seperti ini, maka yang ada cuma kehancuran saja. Karena itu tidak ada cara lain. Tidak ada cara lain. Ketika kita lihat kiri kanan, kehancuran terus terjadi. Ketika kita lihat diri kita sendiri, kehancuran mulai terjadi dari sisi kehidupan moral, kehidupan fisik. Keluarga mulai berantakan sana sini. Anak-anak yang tadinya mulai bertumbuh di dalam rumah baik, tapi semakin besar, akhirnya mereka menemukan hidup mereka mungkin di luar lebih banyak daripada di dalam rumah. Mereka merasa aman di luar rumah. Suami merasa aman di luar rumah, istri merasa aman di luar rumah. Kondisi-kondisi ini menjelaskan tentang sesuatu yang tidak baik ada di dalam rumah, yaitu apa? Adanya kasur empuk iblis di dalam hidup manusia. Apa yang harus kita lakukan? Tidak ada cara lain yang terakhir, saudara. Caranya cuma satu. Musnahkan kasur iblis, ya, kasur empuk iblis itu dalam kehidupan umat Tuhan. Caranya bagaimana? Caranya pertama, cek hati sendiri. Apakah kita sedang menyalahkan Tuhan Yesus Kristus di dalam hati kita? Apakah kita sedang berpikiran yang salah tentang Tuhan Yesus Kristus? Apakah kita sedang menuduh Tuhan? Apakah kita sedang mendiskreditkan Tuhan di dalam hidup kita? Apakah kita sedang melihat bahwa memang Tuhan itu benar, tapi ada lain lagi jadi, yang lain ini lebih kuat lagi.
penyakit lebih kuat, setan lebih kuat, kekuatan-kekuatan manusia, kuasa manusia, penguasa lebih kuat dan sebagainya. Pernyataan-pernyataan itu telah merendahkan Tuhan di dalam pikiran dan hati umat Tuhan. Mungkin kita pernah berkata, ada yang berkata seperti begini, Tuhan lambat tolong, kalau Tuhan cepat tolong, saya tidak mungkin alami seperti begini. Saya sekarang alami seperti begini karena Tuhan sengaja tunda-tunda waktu. Tuhan sengaja tidak segera tolong saya dan sebagainya. Saudara, mari kita yang berikut akui. Ketika kita dapati ada hal-hal itu, ada tuduhan-tuduhan terhadap Tuhan, mendiskreditkan Tuhan di dalam hidup kita. Saudara, kita perlu mengakuinya kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, benar, saya sedang melakukan hal ini, Tuhan. Saya sedang berkata yang tidak baik tentang Engkau, Tuhan. Saya mohon ampun. Tarik kata-kata. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, setelah saudara dan saya, saudara kita mengaku dosa kita kepada Tuhan, kita harus percaya, saudara harus percaya bahwa sesuai janjinya, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Yang penting kita jujur, akui kesalahan kita itu kepada Tuhan. Lalu yang berikut yang harus kita lakukan, segera baca Alkitab dan terima apa kata Alkitab tentang Tuhan Yesus Kristus. Terima apa adanya, sekalipun itu masuk di akal ataupun tidak. Yang penting kalau sudah Alkitab katakan, sudahlah, kita terima apa kata Alkitab tentang Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kenapa kita harus lakukan hal seperti itu? Karena kalau kita lihat firman Tuhan, Kejadian pasal 3 tadi, bagian mulai dari ayat yang ke-15, 16, 17, itu luar biasa, saudara. Allah mengambil kulit hewan lalu memakaikan pada mereka sebagai pakaian untuk mereka. Lalu Allah membuat perjanjian, perjanjian antara iblis dengan manusia. Lalu juga Allah memberkati manusia, Adam dengan Hawa. Karena itu proses ini penting bagi kita untuk kita lakukan. Siapapun saudara, dimanapun Anda berada, saudara, jangan berkecil hati. Ketika engkau dengan saya, kita mendengar firman Tuhan ini. Ini adalah kesempatan untuk engkau dengan saya jujur kepada Tuhan. Akui kesalahan kita, bahwa kita sedang menuduh Tuhan yang salah. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setelah Ayub hancur lebur, hancur porak-poranda di dalam seluruh hidupnya, segalanya sudah diambil daripadanya. Saudara, luar biasa. Ayub ini dia mengalami sebuah kondisi yang memang susah untuk dapat dikatakan. Beratnya luar biasa Ayub alami itu. Tapi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, di dalam Ayub 42 ayat 4 berkata, ayat 4 dan 5 berkata demikian. Firman-Mu dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang
mataku sendiri memandang Engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Ayub melakukannya. Ayub menarik semua kata-kata yang pernah diucapkan tentang Tuhan yang salah. Pikiran, tuduhan terhadap Tuhan, semuanya dia tarik kembali. Dia menyesali dosanya. Selanjutnya apa yang terjadi, saudara? Di dalam Ayub pasal 42 ayat 7 sampai dengan yang ke-17. Dia mengalami pemulihan. Allah pulihkan dia. Ketika kasur empuknya iblis musnah dari kehidupan Ayub, maka pemulihan terjadi. Hari ini kita yang mendengar firman Tuhan juga demikian. Ketika kita jujur katakan ini kepada Tuhan, Tuhan, saya sudah salah, saya minta ampun Tuhan. Lalu percaya Tuhan ampuni, terima firman Tuhan. Apa kata Tuhan Yesus tentang dirinya sendiri, kita terima di dalam hati kita, maka pemulihan berjalan. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Tuhan punya cara untuk musnahkan kasur empuknya iblis dalam hidup kami. Hamba menyerahkan semua yang mendengar hari ini. Tuhan, sekiranya hari ini ada yang masih keras hati, Tuhan Engkau menolong untuk dapat sadari bahwa yang menghancurkan dirinya adalah bukan dari luar tapi dari dalam. Karena iblis sudah punya tempat, yaitu kasur yang empuk dalam hidup umat Tuhan. Dan umat Tuhan mulai mengakui. Tuhan Bapa di sorga menyerahkan umat Tuhan ini ke dalam tangan-Mu. Saudaraku, akui itu kepada Tuhan Yesus. Dan ketika saudara sudah mengaku, percayalah Tuhan sudah ampuni. Dan pemulihan mulai terjadi detik ini juga. Karena kasurnya iblis yang empuk itu dalam hidup engkau, saudara, itu sudah musnah. Terima kasih Tuhan atas kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tetap semangat. Tuhan Yesus mengasihi saudara. Teguhkan hati. Yesus sudah hadir untuk saudara dan saya, untuk pemulihan engkau dengan saya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.